Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan contoh-contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan apresiasi atau yang menunjukkan penghargaan terhadap eksistensi seorang anak di tengah-tengah orang tuanya, yakni diantaranya adalah dengan meminta izin kepada mereka. Ketika itu merupakan hak seorang anak, maka orang tua hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada sang anak untuk menggunakan haknya tersebut. Demikian juga telah kita sebutkan di antara bentuk apresiasi terhadap keberadaan seorang anak, eksistensi seorang anak adalah bermusyawarah, mengajak mereka berdiskusi ya terhadap perkara-perkara yang mereka pahami dan terhadap perkara-perkara yang mungkin mereka memiliki kompetensi di bidangnya. Dan juga termasuk bentuk apresiasi terhadap keberadaan anak adalah kita mempersilahkan mereka untuk menjadi imam. Ketika mereka memang layak untuk menjadi imam sholat, maka hal yang demikian diperbolehkan. Ya, jadi anak kecil yang memiliki hafalan Al-Quran yang banyak, ya, ini boleh untuk menjadi imam sholat bagi orang-orang yang lebih dewasa. Dan yang terakhir, termasuk bentuk apresiasi terhadap keberadaan anak, yaitu i'adatus sibyan inda maradihim, yaitu mengunjungi anak atau membesuk anak yang sedang sakit, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada seorang anak Yahudi yang kemudian beliau alaihi salatu wasallam menawarkan dia untuk masuk ke dalam Islam. Ini pembahasan kita yang terakhir. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, barakallahu fikum, yaitu mahabbatun ma'adlin wa insaf. Mencintai anak tapi diiringi dengan ya sikap adil kepada mereka. Ya, jadi hendaknya kecintaan kita kepada anak-anak kita ini tetap diiringi dengan sikap adil. Ya, sikap adil dalam artian memperlakukan anak dengan perhatian yang sama. Jadi tidak ada dalam Islam itu konsep anak emas, anak yang selalu menjadi perhatian orang tua, sedangkan anak-anak lainnya tidak diperhatikan. Ya, jadi anak itu hendaknya memiliki orang tua itu memberikan perhatian yang sama kepada seluruh anak. Jadi kalau misalnya dia pulang dari perjalanan, dari safar yang jauh, bawa oleh-oleh, nah oleh-olehnya itu jangan hanya diberikan kepada satu anak saja, tapi harus diberikan kepada seluruh anak. Demikian juga perhatian dan kasih sayang hendaknya dia perlakukan kepada semua anak. Ya, jangan ada anak emas di tengah-tengah keluarga. Jangan ada anak yang selalu mendapatkan perhatian saja, sementara anak yang lain tidak mendapatkan perhatian. Ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala dalam Raqais fi Tarbiyatil Abna, beliau menyinggung juga permasalahan ini. Permasalahan berbuat adil terhadap anak. Kata beliau, terkadang itu justru orang tua yang menjadi sebab pertikaian antara anak-anaknya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena perhatian yang tidak sama. Ya, ada kakaknya misalnya selalu diberi perhatian, diberi hadiah, diberi kasih sayang, diberi pelukan, sementara adik-adiknya tidak mendapatkan perlakuan yang sama, maka muncul permusuhan. Ya, muncul iri dan dengki di antara anak-anak tersebut. Akarnya siapa? Akarnya orang tua. Ya, maka hati-hati, orang tua jangan menjadi penyebab
munculnya permusuhan di tengah anak-anak dengan cara bersikap tidak adil. Ya, dengan cara bersikap tidak adil. Demikian juga barakallahu fikum, tentu kita ingin, ya, misalnya kita punya 5 orang anak. Kita tentu ingin agar kelima-lima anak ini semuanya berbakti kepada orang tuanya. Ya enggak? Kalau kita punya anak, tentu merupakan harapan para ayah, harapan para ibu, ya, agar anak-anaknya ini semuanya berbakti kepada bapak dan ibunya. Terutama nanti ketika bapak dan ibunya ini berada di usia lanjut, di mana dia butuh perhatian dan kasih sayang anak-anaknya. Tentu dia menginginkan agar anak-anaknya itu semua perhatian kepada bapak dan ibunya. Ya. Nah, kalau kita ingin agar anak-anak kita itu perhatian kepada bapak dan ibunya, ya, maka semuanya juga harus mendapatkan perhatian kita. Jangan hanya 1-2 orang saja. Ya. Nanti sebagian anak-anak ada yang mengatakan, oh saya nggak mau berbakti misalnya ketika bapaknya sakit. Ketika bapaknya sakit atau ibunya sakit, biar kakak saja yang merawat. Kenapa kok saya yang harus merawat? Bukankah dulu anak yang selalu disayang, anak yang selalu diberikan perhatian oleh bapak dan ibu adalah kakak? Kakak itu kalau ada apa-apa, ada oleh-oleh kakak saja yang dikasih. Kalau lebaran kakak diberi pakaian yang paling bagus. Kalau ini kakak. Ya. Kenapa saya harus berbakti kepada bapak dan ibu? Kenapa kok kakak nggak dituntut? Suruh kakak saja yang merawat. Nah, lihat bagaimana efek seorang anak yang diperlakukan tidak adil. Nanti ketika dia sudah dewasa, ya, karena dia merasa bahwa orang tuanya hanya memperhatikan kakaknya saja, ya udah dia serahkan urusan pengasuhan atau perawatan bapak dan ibunya kepada sang kakak. Jadi masalah ini para aba wal ummahat, ya, para ayah bunda hendaknya menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita berbuat tidak adil kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena efek buruknya nanti ke depan, ya, ini tidak kita harapkan. Ya, ada efek buruk yang tidak kita harapkan nanti terjadi karena ketidakadilan kita kepada anak-anak kita. Makanya kalau di buku-buku parenting, ya, di buku-buku atau kitab-kitab parenting yang ditulis oleh para ulama, biasanya bab seperti ini selalu ada, ya, mengingatkan kepada orang tua untuk bersikap adil. Jangan sampai sikapnya yang tidak adil nanti akan membuat permusuhan di tengah-tengah anaknya, dan juga membuat sang anak berat untuk berbakti kepada orang tuanya. Baik, ini kenapa Syekh membawakan bab ini. Mahabbatun ma'adin wa insaf. Kecintaan itu hendaknya diiringi keadilan dan juga diiringi insaf, ya, objektivitas. Ya, objektivitas. Jadi tidak kemudian pilih-pilih untuk melimpahkan kasih sayang, ya, kepada anak tertentu sementara yang lainnya dilupakan. Baik, sekarang kita simak penjelasan dari al-muallif hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala, wa mahabbatur rajuli ba'du abna'ihi akthar min ba'din la ba'sa biha ma lam yusahibha zulmun wa tajawuzun wa jawrun. Kata beliau hafizahullah, kecintaan seorang bapak, ya, kepada sebagian anak-anaknya melebihi sebagian yang lain, la ba'sa biha, tidak mengapa. Ya, tidak menjadi satu permasalahan. Karena memang ini sudah menjadi tabiat manusia. Ya, namanya cinta itu nggak bisa dipaksakan. Ada sebagian anak-anak yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesolehan, mungkin juga fisik yang baik, kemudian adab yang bagus. Sehingga orang tua mungkin lebih mencintai sebagian anaknya daripada sebagian yang lainnya. Kalau dia bisa merata cintanya, maka yang demikian bagus. Tapi kalau masalah cinta tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain, kata beliau la ba'sa biha, tidak mengapa. Ya, cinta tidak bisa dipaksakan. Selama malam yusahib hadzulmun wa tajawuzun wa jawrun. Selama tidak diiringi dengan kedzaliman, tidak diiringi dengan perbuatan melampaui batas, dan jawrun, yang ditindakan zalim kepada sang anak. Ya, jadi ini perlu catatan bagi kita, yang namanya cinta tidak bisa dipaksakan. Kalau kita lebih mencintai sebagian anak daripada sebagian yang lainnya, itu adalah hal yang wajar. Hanya saja jangan sampai kecintaan kita membuat kita melakukan kedzaliman kepada anak lainnya, membuat kita melakukan ketimpangan kepada anak yang lainnya, membuat kita melakukan ketidakadilan kepada anak yang lainnya. Ya,
Jadi kalau masalah cinta dalam hati, yang demikian adalah suatu hal yang wajar. Suatu hal yang wajar. Fal mahabbatu syai'un jibiliyun. Maka yang namanya mahabbah, kecintaan, ini merupakan perkara tabiat min indillahi subhanahu wa ta'ala, yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikannya ke dalam hati kita. Yang namanya kecintaan, ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam qalbu kita. Huwallazi yakdziful mahabbata fil qulub. Dialah Allah yang telah menancapkan atau menanamkan kecintaan di hati para hamba. Jadi yang namanya cinta ini suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Ada mungkin anak-anak kita yang kita cintai melebihi kecintaan kita kepada anak yang lainnya. Hal yang demikian suatu hal yang wajar, hanya saja jangan sampai kecintaan ini kemudian menyebabkan kita melakukan kedzaliman kepada anak-anak yang lain. Ya, kepada anak-anak yang lain. Baik. Kemudian kata beliau, akhrajal Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lahu min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Asli beliau akan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa cinta itu suatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Jadi satu hal yang memang sudah tertanam di hati seseorang, ya, ditanamkan oleh Allah di hati seorang hamba. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafadznya ini adalah lafadznya Muslim, ya. Sudah. Min hadithi Abi Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Faqala, ya, Allah menyuruh kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Ya, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihissalam, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Qala fayuhibbuhu Jibril. Maka kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Ya, jadi Jibril pun mencintai orang tersebut. Tsumma yudani fis sama' fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuh. Kemudian Jibril pun mengatakan, ya, yunadi fis sama', yakni beliau menyeru kepada para malaikat lainnya yang berada di atas langit. Beliau mengatakan innallaha yuhibbu fulanan, ya, fa'hibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka para malaikat pun mencintai orang tersebut. Ya, jadi penting sekali bagi kita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena ini merupakan sebab kita dicintai oleh para malaikat juga. Dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai kita, maka Jibril akan mencintai kita. Demikian juga para malaikat yang ada di atas langit akan mencintai kita. Jadi berusaha, yang kita cari dalam dunia ini bukan cinta manusia, tapi cinta Allah. Karena terkadang cinta manusia dan cinta Allah ini suatu hal yang bertabrakan. Ada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak disukai oleh manusia. Maka, ya, yang menjadi tugas kita adalah mendahulukan, memprioritaskan apa yang menjadi cinta Allah. Kenapa? Kalau seorang hamba itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya makhluk-makhluknya juga akan mencintai orang tersebut, ya. Kemudian qala tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, penerimaan terhadap dirinya di muka bumi. Artinya ketika orang tersebut dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, maka manusia pun ikut mencintainya. Ya, orang-orang akan menerima dia dengan penuh lapang dada. Sebaliknya, fa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Apabila
Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, maka dia akan menyuruh kepada Jibril, lalu mengatakan, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah dia. Qala fayubghiduhu Jibril, maka Jibril pun membenci orang tersebut. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara-perkara yang Allah benci. Kalau Allah sudah benci kepada kita, maka Jibril pun akan ikut membenci kita. Dan tidak sampai di sana, ya, tidak sampai di sini. Tsumma yudhani fi ahli sama. Kemudian Jibril pun menyeru kepada malaikat yang ada di langit, innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci fulan, maka bencilah dia. Lihat. Ya, jadi cintanya para malaikat tergantung cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Qala fayubghidunahu thumma tuda'u lahul baghdha fil ard. Maka kemudian para malaikat pun membenci orang tersebut, kemudian diletakkanlah kebencian terhadap dirinya di muka bumi. Jadi orang-orang pun ikut membenci, ya, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahid dari hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya cinta yaitu merupakan sesuatu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati hamba-hambanya. Ya. Demikian juga dalil lain yang menunjukkan bahwa cinta adalah sesuatu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan dari Aisyah, riwayat Muslim dari Aisyah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika beliau berbicara tentang istri beliau Khadijah, ya, inni qad ruziktu hubbaha. Sesungguhnya aku telah direzekikan kepadaku kecintaan kepada Khadijah. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa kecintaan beliau kepada Khadijah ini merupakan sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta ini adalah sebuah anugerah. Ya. Hadisnya secara utuh bisa kita lihat dalam catatan kaki. Akhrajahu Muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kata Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau menyembelih seekor kambing, beliau mengatakan, ya, tolong kirimkan potongan daging kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Ya. Kemudian kata Aisyah, ya, fa'aghdabtuhu yauman faqultu Khadijah. Ya, Aisyah sebagai istri beliau, ya, wajar, ya, merasa cemburu. Ya, ini Khadijah sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, tapi cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hilang begitu saja. Sampai ketika beliau menyembelih seekor kambing, ya, beliau kirimkan bagian dari daging kambing tersebut kepada asdiqai Khadijah, kepada teman-temannya Khadijah. Maka ini menimbulkan kecemburuan pada diri ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka aku pun marah suatu hari kepada beliau, faqultu Khadijah. Maka aku katakan kepada Rasulullah, lagi-lagi Khadijah. Ya. Artinya kenapa kok Khadijah ini kok sangat, Nabi SAW sangat concern terhadap urusan Khadijah. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal dunia, beliau tetap perhatian kepada teman-temannya Khadijah. Ya, jadi suatu hal yang wajar, ya, kalau ada istri yang cemburu, ya, ada istri yang cemburu, ini suatu hal yang wajar karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala juga cemburu, dan cemburunya itu diekspresikan, ya, diekspresikan, nggak menjadi masalah, diekspresikan, ya, jangan kemudian selalu dipendam, tidak, ya, kadang-kadang perlu diekspresikan. Seperti Aisyah ini nggak jadi masalah, Nabi pun nggak marah kepada Aisyah. Wajar, satu hal yang wajar kalau istri itu cemburu. Ya, suatu hal yang wajar kalau istri itu cemburu. Nabi SAW nggak marah kepada Aisyah. Maka kata Nabi SAW, ya, beliau jelaskan alasannya kenapa kok saya masih memberikan perhatian kepada teman-temannya Khadijah. Kata Rasulullah SAW, inni qad ruziktu hubbaha. Ya, aku telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada Khadijah.
Aku telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada Khadijah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya cinta sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya. Jadi kalau berbicara tentang cinta, cinta nggak bisa adil. Kita nggak bisa adil dalam cinta. Pasti ada orang misalnya di antara anak-anak kita, ada di antara mereka yang lebih kita cintai ya. Makanya tadi kita bilang, kalau misalnya dia sama-sama, karena anak-anaknya semuanya anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, dia cintai dengan cinta yang sama, yang demikian, itu bagus. Tapi terkadang nggak bisa. Ada kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri anak-anaknya. Sehingga ada di antara anak-anaknya yang lebih dia cintai. Ya, maka itu suatu hal yang wajar. Suatu hal yang wajar, sekali lagi kita tegaskan, satu hal yang wajar, hanya saja yang tidak boleh adalah ketika kecintaan yang berlebih ini menyebabkan kita terjatuh pada kedoliman. Tidak adil dalam memperlakukan anak-anak yang lainnya. Ini yang nggak boleh. Kalau masalah cinta, no problem, nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang jadi masalah, jangan sampai cinta ini kemudian menyebabkan kita tidak berbuat adil kepada yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa qala Allah Subhanahu wa taala fi sya'ni Musa alaihi salam, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, fakana kullun man ra'ahu ahabbahu, ya ahibbahu atau ahabbahu. Nah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Musa alaihi salam, ya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku berikan kepada engkau, aku anugerahkan kepada engkau kecintaan kepadaku. Fakana kullun man ra'ahu ahabbah. Maka setiap orang yang melihat Nabi Musa alaihissalam mencintai beliau. Ya. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa cinta adalah anugerah dari Allah. Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan di mana orang-orang ketika melihat Nabi Musa alaihissalam langsung jatuh cinta kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala wa qala subhana, demikian juga Allah berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Ya, dan engkau tidak akan bisa bersikap adil. Dan kalian tidak akan bisa bersikap adil kepada istri-istri kalian walaupun kalian sangat berusaha untuk mewujudkannya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan adil di sini adalah adil dalam cinta. Apabila seorang laki-laki memiliki beberapa orang istri, ya, Allah mengatakan bahwa dia tidak bisa bersikap adil dalam cinta. Mesti ada di antara istri-istrinya tersebut yang lebih dia cintai. Ya. Jadi adil yang disebutkan dalam ayat ini bukan adil dalam sisi materi. Ya, kalau dalam sisi materi seorang suami bisa bersikap adil. Demikian juga dalam pembagian hari, ya, 3 hari di rumah istri pertama, 3 hari di rumah istri kedua, yang demikian bisa dia lakukan. Ya, demikian juga materi, istri pertama diberi rumah, istri kedua diberi rumah, dia bisa bersikap adil. Lantas apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Walan tastati'u an ta'dilu, kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, maknanya adalah adil di dalam cinta. Ya. Sekarang kita lihat penjelasannya, kata beliau, qala jumhur al-ulama fi tafsiriha, berkata mayoritas para ulama dalam tafsir ayat ini, innal adla alladhi dzakarallahu ta'ala huna annahu la yustata' huwal adlu fil mahabbati wal mail at-tabi'i. Unzuru barakallahu fiikum, bagaimana penjelasan para ulama terhadap hadis ayat ini. Kata beliau, mayoritas para ulama mengatakan dalam tafsirnya, sesungguhnya keadilan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yang tidak akan mampu untuk diwujudkan oleh seorang laki-laki, yaitu keadilan dalam kecintaan dan kecondongan yang sifatnya tabi'i, tabiat. Ya. Kenapa? Li'annahu laisa tahta qudratil bashar. Karena yang demikian ini bukan berada di bawah kekuasaan manusia. Ya, bukan berada di bawah kekuasaan manusia, karena kecintaan ini Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Ya.
Bikhilafil adli fil huquqi syari'ati fa innahu mustata'. Berbeda dengan keadilan dalam hak-hak yang telah diatur dalam syariat. Maka ini sanggup untuk dia wujudkan. Ya, jadi jangan salah paham kemudian mengambil ayat ini untuk melarang orang berpoligami. Ya, ini sebuah kekeliruan. Walan tastati'u an ta'dilu. Kalian tidak akan bisa bersikap adil. Nah, kenapa? Abang nggak bisa bersikap adil, Bang. Oleh karena itu nggak boleh poligami. Nah, ini suatu kekeliruan. Karena yang dimaksudkan tidak mampu diwujudkan keadilan di sini adalah keadilan dalam cinta. Karena seorang laki-laki pasti dia memiliki ya kecondongan kepada salah seorang istrinya. Ya, sehingga yang dimaksud dengan adil ya adalah adil dalam hak-hak yang syar'i. Ya, misalnya giliran dia untuk bermalam, ya dia harus adil. Jangan bermalam di istri mudanya saja, istri tuanya tidak pernah dia bermalam di rumahnya, ya. Ini merupakan kezaliman. Ya, nggak boleh dia melakukan hal yang demikian. Ya. Tapi kalau masalah cinta, boleh saja dia lebih mencintai istrinya, ya, sebagian istrinya daripada yang lainnya. Hanya saja jangan sampai kemudian menyebabkan dia melakukan kezaliman. Kemudian kata beliau, qad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membuat dinding, membuat penghalang antara seseorang dan hatinya. Ya, artinya hatinya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang hatinya terbuka, bisa mencintai seseorang, kadang hatinya tertutup. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang atur. Allah yang membuat dinding atau penghalang di hati manusia. Ya. Sini ada catatan kaki ketika berbicara tentang keadilan yang tidak bisa dipaksakan pada seorang suami. Ya, selain keadilan dalam cinta juga ya, kata beliau wa adhafu aidon ilal adli alladhi la yustata al-jima'. Demikian juga diikut sertakan ya, para ulama mengikut sertakan juga keadilan yang tidak mampu diwujudkan oleh seorang suami, juga keadilan dalam hubungan biologis, dalam jima'. Ya, jadi dalam masalah cinta dan jima' ini pasti ada perbedaan, tidak bisa sama rata. Ya, sehingga seorang suami tidaklah dia dibebani untuk mewujudkan keadilan dalam bidang-bidang ini. Ya, dalam bidang kecintaan, ya, dalam hal kecintaan dan juga dalam hubungan biologis. Ya, istri yang satu dengan istri yang lain bisa jadi berbeda, bisa jadi berbeda. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Wa warada fi hadzal babi haditsun fi isnadihi maqal wa huwa Allahumma hadza qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma la amlik. Dan juga dalam bab ini ada sebuah hadis yang sanadnya terdapat perbincangan, pada sanadnya terdapat perbincangan di kalangan para ulama. Artinya diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, ini adalah pembagianku yang mampu aku lakukan. Jadi beliau ini berbicara tentang pembagiannya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dan beliau mengatakan, ya Allah, ini adalah pembagian yang mampu untuk aku lakukan, fala talumni fima la amlik. Janganlah engkau cela aku terhadap apa yang tidak mampu untuk aku lakukan. Jadi keadilan itu ada yang bisa diwujudkan, ada yang tidak bisa. Di antaranya keadilan dalam masalah cinta. Demikian juga Nabi Yakub alaihissalam. Ya, dalam masalah cinta, beliau lebih mencintai anak beliau yang bernama Yusuf daripada anak-anak lainnya. Ya. Jadi kita masih menegaskan bahwa yang namanya cinta memang tidak bisa dipaksakan. Ya, Yakub alaihissalam, ya, dia mencintai putra beliau mencintai putra beliau Yusuf melebihi saudara-saudaranya yang lain.
Ya. Kata beliau, wa huwa Yaqub alaihi salam yuhibbu Yusufa akthar min ikhwatihi. Dan Nabi Yaqub alaihi salam, beliau mencintai putra beliau Yusuf melebihi kecintaannya kepada saudara-saudara Yusuf. Bahkan ini terjadi pada seorang nabi, ya, seorang nabi mencintai, ya, sebagian anaknya daripada sebagian yang lain. Ini dalam hal ini Nabi Yaqub alaihissalam lebih mencintai Nabi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh pada Yusuf dan saudara-saudaranya adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertanya. Ya. Idz qalu, yaitu ketika saudara-saudaranya mengatakan, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ketika saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam mengatakan, sesungguhnya Yusuf dan saudara-saudaranya ini lebih dicintai oleh bapak kita daripada diri-diri kita. Wa nahnu usbah. Padahal kita adalah satu kelompok. Jadi kisahnya itu, para aba wal ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yaqub alaihissalam ini memiliki beberapa orang istri. Ya. Jadi ada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, ya. Ada 12 orang anak beliau. Ada 12 orang anak beliau. Kemudian dari 12 orang anak ini, 10 orang anak itu berasal dari satu ibu. Sedangkan 2 orang anak, yaitu Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin, itu berasal dari satu orang ibu yang berbeda. Ya, dalam riwayat Israiliyat disebut namanya Rohil. Jadi kalau ada orang namanya Rachel, Rachel atau apa yang semisalnya, ini diambil dari nama istrinya Nabi Yaqub, ibu dari Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Ya, dan Bunyamin. Benjamin kalau orang barat bilangnya. Yusuf itu kalau orang barat bilangnya Yosef. Bunyamin itu Benjamin. Ya, Bunyamin Su'aib. Ya, itu nama saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya ini Bunyamin itu mendapatkan perhatian lebih dari sang bapak, menunjukkan bahwa cintanya Nabi Yaqub itu lebih pada Yusuf dan saudaranya, sehingga menimbulkan kecemburuan pada saudara-saudaranya yang lain yang beda ibu. Sampai-sampai mereka mengatakan, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ya. Ketika itu mereka mengatakan Yusuf dan saudara laki-lakinya ini lebih dicintai oleh bapak kita daripada diri-diri kita. Padahal kita satu kelompok, ya, 10 orang mereka, ini cuma berdua. Ini menunjukkan bahwa cinta satu hal yang tidak bisa dipaksakan. Nabi Yaqub alaihissalam lebih mencintai Nabi Yusuf dan saudara laki-lakinya. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian juga Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dalam surat Maryam ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kecintaan kepada mereka. Dalam tafsir yang disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah Allah akan membuat manusia cinta kepadanya. Jadi kalau ada orang yang beriman dan beramal saleh, maka Ar-Rahman, sang pemilik cinta, Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang demikian luas, akan membuat manusia mencintai diri mereka, ya, mencintai orang-orang yang melakukan amalan saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatan fi qulubil ibad. Ini maknanya adalah kecintaan di hati para hamba.
Allah akan jadikan orang-orang mencintai ya hamba tersebut, hamba yang beriman dan beramal saleh. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya cinta adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dipaksakan. Ya, tidak bisa dipaksakan. Lantas apa yang harus dilakukan? Ya. Apa yang harus kita lakukan dengan cinta ini? Ya, cinta ini adalah harus tetap kita jaga, jangan sampai menyebabkan kita tidak berbuat adil kepada sang anak atau melakukan kedoliman. Jangan sampai menyebabkan kita melakukan kedoliman kepada anak-anak kita. Ya, kata beliau, wala dhairun fi hadza wala harajun fal waladu salih ya yuhabbu wa yuwaqqaru wa yujal. Maka yang demikian ini bukanlah menjadi suatu permasalahan. Seorang anak yang saleh maka dia akan dicintai, dia akan dihormati dan dimuliakan. Suatu hal yang wajar. Al waladul muti, al musalli as-saim, al bar biwalidayhi khairun wa afdal minas safih, at-ta'is, al-asi, al-aq. Maka seorang anak yang taat, seorang anak yang tidak melalaikan sholat, seorang anak yang dia berpuasa, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka tentunya ini lebih baik, lebih afdol daripada seorang anak yang safih. Safih ini orang yang tidak bertanggung jawab. Wa ta'is, ya. Kemudian yang bertindak seenaknya. Al-asi al-aq, yang suka berbuat maksiat dan juga berbuat durhaka kepada orang tuanya. Jadi cinta kita tentu tidak akan bisa sama. Kalau ada anak yang berbakti kepada kita, ya tentu akan lebih kita cintai. Kalau ada anak yang lebih saleh, lebih beradab, lebih berakhlak, tentu akan lebih dicintai oleh orang tuanya. Satu hal yang wajar. Ya, nggak mungkin kemudian kita lebih mencintai anak-anak yang durhaka kepada kita. Ya, ketika berbicara kepada bapak ibunya, berbicara dengan dengan ucapan yang kasar, meninggikan suara-suara mereka, ya, tidak menjaga adab di hadapan bapak dan ibunya. Maka satu hal yang justru aneh ketika anak-anak semacam ini lebih dicintai oleh orang tuanya daripada anak-anak yang soleh tadi. Ya, justru aneh. Dan memang satu hal yang wajar. Kalau anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang berbakti, lebih dicintai oleh para orang tua daripada anak-anak yang suka bermaksiat. Ya. Lantas bagaimana sikap kita? Kata beliau, walakin 'alal walid, ya, an la yubaligha fi izhari hadhihi al-mahabbati wa madbu'atiha illa li illatin minal ilal, ka an yaqula li abnaihi fulanun ahsan minkum li kaunihi yusalli wa yasum. Ya. Fahina idin qad yahmiluhum hadzal qaul wa hadzal sana ala akhihim ala salati wa siyami au ka qaulihim ar-rajulu ya musyajji'an ba'da abnaihi akhuka fihi khair wa akhuka fadil minal fudala. Ya. Kata beliau di sini, akan tetapi menjadi kewajiban orang tua, janganlah dia berlebihan dalam menunjukkan kecintaan ini dan menunjukkan efek dari kecintaan tersebut. Ya, jadi Anda boleh saja lebih cinta kepada anak Anda, tapi jangan kemudian bersikap berlebihan dalam menunjukkan cinta tersebut. Kecuali kata beliau, illa li illatin minal ilal, kecuali ada sebabnya, ada kemaslahatan, ya, yang muncul dari sikap Anda menunjukkan lebih cinta kepada sebagian anak. Jadi sebelum kita menampakkan cintaan kita kepada anak yang kepada satu anak ya di hadapan anak yang lainnya, pikir dulu, ada manfaatnya enggak? Ya. Kalau memang ada manfaatnya kata beliau, ya kita katakan ya, akhukum, ya saudara kalian ini sholatnya tepat waktu, dia suka berpuasa. Ya, dengan tujuan untuk memotivasi saudara-saudaranya yang lain. Ya. Ka qauli rajuli ya musajji'an ba'da abnaihi. Seperti ucapan sebagian orang untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Akhuka fihi khairun
wa akhuka fadilun minal fudala. Saudaramu ini adalah orang yang baik. Dia memiliki keutamaan. Ya, likaunihi la yunkilul hadits wa la yafdahul muslimin wa la yuthatharu fil kalam. Dia enggak pernah menukilkan omongan orang secara sembarangan. Demikian juga tidak pernah mengungkap aib-aib kaum muslimin. Demikian juga tidak pernah berkata-kata kotor dalam ucapannya. Wa yaqsudur rajulu bi thanaihi ala waladihi tashji'a ikhwanihi ala sayri fi tariqis salahil ladzi sara fihi akhuhum. Ya, dengan tujuan ya seorang ayah mengatakan hal ini, mengungkapkan hal ini, ya, memberikan pujian kepada salah seorang anaknya untuk memberikan motivasi kepada saudara-saudaranya agar berjalan di jalan yang saleh seperti yang ditempuh oleh saudaranya tadi. Ya, maka tidak menjadi masalah kalau dia menunjukkan keutamaan sebagian anak-anaknya di hadapan sebagian yang lainnya, ya, dengan tujuan untuk ditiru, ya, dengan tujuan agar bisa menjadi contoh di hadapan saudara-saudaranya yang lain. Yang demikian tidak mengapa. Ya. Walakin la yanbaghi an tahmilahu hadhil mahabbah az-zaidah ala dzulmi wa ala al-jawri wa ala bakhsil huquq. Akan tetapi jangan sampai, ya, tidak sepantasnya kecintaan dia kepada sebagian anak, ya, mendorong dirinya untuk melakukan kezaliman, ya, demikian juga penyanyian terhadap hak, ya, wa idlalil auladi wal banat sa'ilil auladi wal banat, dan juga menjadi sebab perendahan bagi anak-anak yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi memang harus berhati-hati, ya, orang tua. Anda boleh mencintai anak Anda, ya, salah seorang anak Anda lebih dari cintanya kepada yang lain, itu boleh. Tapi jangan sampai, ya, boleh juga memuji-muji sang anak kalau memang dia melakukan kesolehan di hadapan anak-anak yang lain, tapi jangan sampai menjadi sebab berbuat zalim kepada anak yang lain, atau menjadi sebab kita melalaikan, ya, menyanyiakan hak yang lain, dan juga menjadi sebab perendahan kepada yang lainnya. Kita memuji anak-anak kita tadi tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada yang lain, bukan untuk merendahkan yang lainnya, bukan untuk melecehkan yang lainnya. Ya, ya, tentu berbeda, ya, antara pemberian motivasi dengan pelecehan. Ya, memberikan motivasi tujuannya adalah untuk agar mereka lebih baik, menjadi lebih baik. Ada pun melecehkan, ya, juga merendahkan, cuma merendahkan saja. Ya, maka orang tua harus bijak, ya, jangan sampai dia kemudian malah merendahkan saudara-saudaranya yang lain. Tapi untuk apa? Memberikan motivasi. Baik. Kemudian kata beliau, apa efek dari perbuatan tidak adil kepada anak-anak? Kata beliau, fa inna mujarradal mahabbati rajuli li ba'di banihi aktsar min ba'din tughiru sudural abna al-akharin. Ya. Maka sesungguhnya kecintaan seorang ayah kepada sebagian anak lebih daripada sebagian yang lain, ini menyebabkan kecemburuan di hati anak-anak yang lain. Wa kadzalika iqbalil rajuli ala ahadi abnaihi, ya, yumli'u sudura ikhwanihi huznan wa hamman bal haqdan wa adawatan fi katsirin minal ahyan. Bahkan penerimaan seorang ayah kepada sebagian anak, hanya sebagian saja, yang lainnya tidak, maka akan memenuhi hati saudara-saudaranya dengan kesedihan, kekecewaan, bahkan iri dengki dan permusuhan fi katsirin minal ahyan, dalam banyak keadaan, dalam banyak kondisi. Ya. Jadi ketika seorang anak, ketika seorang ayah dia hanya memperhatikan sebagian anaknya saja, sementara sebagian yang lainnya tidak dia perhatikan, maka ini akan memenuhi hati anak-anak yang lain itu dengan kesedihan, kekecewaan, dan iri dengki, bahkan permusuhan.
Faqad yahmiluhum dzalika ala at-ta'amur alaihi wal kaidu lahu wal kaidi lahu. Bahkan kebencian dan rasa dengki ini bisa membawa anak-anak yang lain untuk melakukan makar, ya, melakukan melakukan rencana jahat, sampai mereka memiliki rencana jahat dan tipu daya kepada saudaranya tadi. Ya. Jadi jangan anggap remeh ketidakadilan yang tampak dari seorang bapak kepada anak-anaknya. Ini bisa menyebabkan anak-anaknya tadi sampai berbuat jahat, ya, memiliki rencana jahat terhadap saudaranya tadi. Contoh kasus yang beliau bawakan, kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Ala tara ila ikhwati Yusuf. Ya, tidakkah engkau memperhatikan tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam? Dalam surat Yusuf dikisahkan, idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika mereka mengatakan, ya, tentang saudaranya Yusuf dan tentang Yusuf dan saudaranya. Ya. Mereka mengatakan sesungguhnya Yusuf dan saudara-saudaranya ini lebih dicintai oleh bapak kita daripada diri kita. Padahal kita adalah satu kelompok. Apa kata mereka? Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi mereka iri karena Nabi Yakub alaihissalam memperlakukan Yusuf alaihissalam dengan berbeda, lebih memberikan perhatian kepada beliau. Ya, sampai tega mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Lantas apa rencana mereka? Apa yang disebabkan? Disebabkan oleh rasa iri tersebut? Kemudian mereka mengatakan, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia jauh, ya, sehingga menghilang dari pandangan bapak kita, ya. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan setelah itu, ya, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang soleh, kembali menjadi orang-orang yang soleh. Jadi mereka karena kecemburuan dan irinya tadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam sampai berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam atau membuangnya jauh dari bapaknya, ya, menghilangkan keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan bapaknya. Kenapa ini muncul? Karena iri, ya, merasa bahwa sang bapak lebih mencintai Yusuf dan saudara laki-lakinya, ya. Nah, mereka ini sebenarnya bukan orang jahat, makanya katanya itu wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ya, setelah kita buang Yusuf, setelah kita bunuh Yusuf, kita kembali lagi menjadi orang-orang yang soleh, kata mereka. Kita kembali menjadi orang-orang yang soleh. Jadi mereka sebenarnya bukan orang jahat, tapi kenapa mereka tega melakukan hal yang demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka melihat cintanya Nabi Yakub alaihissalam yang berlebih kepada Yusuf dan saudara laki-lakinya. Ya, maka ini hendaknya menjadi perhatian para orang tua, ya. Ini kasus serius, ya, sebuah hal yang serius. Ya, kita bisa lihat saja kalau misalnya kita punya anak, ya, kemudian kalau anaknya masih kecil, ya, kadang-kadang kalau anaknya masih kecil, kemudian dia punya adik yang baru, kadang-kadang, ya, kemudian perhatian sang bapak atau sang ibu lebih banyak kepada adiknya, maka muncul kecemburuan, ya, terutama kalau dia belum mengerti, ya. Makanya itu idealnya itu ada jarak antara anak-anak kita, sampai anak kita, misalnya kita punya anak pertama, tunggu dia sampai agak besar, ya, usia 3 atau 4 tahun baru kita punya anak lagi,
Kenapa? Kalau misalnya dia umurnya baru setahun, ibunya sudah hamil lagi, atau kurang dari setahun ibunya sudah hamil lagi, ya ketika dia punya adik, ya kan otomatis biasanya itu orang tua akan lebih perhatian kepada yang baru lahir. Nah ini bisa muncul kecemburuan. Makanya sering kita dapat di kasus ada kakak memukuli adiknya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa adiknya ini menjadi sebab kurangnya perhatian orang tua kepada dia. Terus selama ini saya masih disayang oleh disayang oleh orang tua, tapi begitu ada adik jadi kurang perhatiannya. Berarti sebabnya orang tua nggak sayang lagi sama saya adalah adik, maka adiknya dijahilin, adiknya dipukuli, ya. Kita lihat di lingkup yang masih kecil saja terjadi seperti itu, ya. Ketika dewasa juga seperti itu, ya. Jadi dia merasa bahwa keberadaan adik-adiknya ini menyebabkan sang bapak lebih mencintai adiknya dan berpaling dari mereka, ya. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengira bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu tidak memperhatikan mereka karena adanya Yusuf dan Bunyamin. Maka mereka pun sampai ingin menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Apa kata mereka? Fandur, apa kata beliau kemudian? Fandur kaifa wasafu aba'ahum, ya. Kaifa wasafu aba'ahum bil dolal. Maka lihatlah bagaimana mereka sampai tega mensifati bapaknya dengan kesesatan. Ya. Bapaknya adalah fi dhalalim mubin. Inna abana la fi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kami berada dalam kesesatan yang nyata. Undur kaifa fakkaru wa ila ayyi haddin ya ta'amaru. Coba lihat ya bagaimana apa yang mereka pikirkan. Wa ila ayyi haddin, dan sampai batas apa mereka memiliki rencana yang jahat. Uqtulu Yusufa awid rahuhu arda. Sampai mereka tega mengatakan bunuhlah Yusuf atau buang dia ya ke tempat yang lain, ya ke tempat yang jauh sehingga ya menghilang dari pandangan bapak kita. Sampai setega itu mereka ya berbuat kepada Yusuf alaihissalam. Ya. Kenapa mereka bisa berbuat seperti ini? Lima ra'au iqbala abihim ala Yusuf aradu ayyakhluwa lahum wajha abihim walau biqatli Yusuf alaihissalam. Hal yang demikian karena mereka melihat bagaimana penerimaan bapak mereka terhadap Yusuf, perhatian bapak mereka kepada Yusuf, maka mereka pun menginginkan untuk menghilangkan Yusuf alaihissalam dari pandangan bapaknya, walaupun itu harus sampai membunuh Yusuf alaihissalam. Naudzubillah. Ya. Wahadha, kata beliau, wahadha kulluhu limujarradil hubbi Yaqubi, ya hubbi Yaquba di Yusuf alaihissalam. Dan ini muncul, ya rencana jahat ini muncul, kebencian ini muncul hanya karena kecintaan Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Ya, hanya karena cinta Nabi Yakub kepada Yusuf yang berlebihan. Hubbun lam yakun ma'ahu jawrun wala zulmun. Kecintaan yang tidak diiringi dengan kezaliman. Hanya perhatian saja yang berbeda. Tidak sampai kemudian Nabi Yakub alaihissalam itu melakukan kezaliman kepada anak-anak lainnya, tidak. Hanya perlakuannya saja yang berbeda. Tapi menyebabkan saudara-saudaranya memiliki makar yang jahat, rencana yang jahat kepada Yusuf. Hubbun makdzufun min indillahi fi qalbi rajulin mu'min. Cinta yang dianugerahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada hati seorang yang beriman. Bukan cinta karena kezaliman, tidak, cinta saja, cinta yang Allah anugerahkan. Hubbun liwaladin alaihi alamatin najabah wassalah. Ya. Kecintaan kepada seorang anak yang memiliki tanda-tanda kecerdasan dan kesolehan. Hubbun litiflin jamilin wasimin utiya syatrul hasan, ya, au syatrul husni. Wa kullila hadha al-jamal bil akli rajih wal ra'yi sadid wal fahmi thaqib. Kecintaan kepada seorang anak yang demikian tampan, yang diberikan separuh ketampanan, ditambah lagi pada ketampanan tersebut terdapat akal yang kuat dan pandangan yang demikian lurus,
dan pemahaman yang demikian mendalam, suatu hal yang wajar. Ya. Di sini Syekh ini ingin menegaskan kepada kita, ya, ingin menegaskan kepada kita bahwa perhatian yang berlebih saja bisa menyebabkan anak-anak yang lain itu bersikap melampaui batas. Bagaimana kalau lebih daripada itu? Bagaimana dengan perhatian yang diiringi dengan apa? Yang diiringi dengan kezaliman. Misalnya dalam masalah hukuman, ada anak-anak ini sama melakukan kesalahan yang sama, tapi yang satu dihukum dengan begitu berat, ya, dipukul pakai rotan, ya, kemudian nggak boleh diambil mainannya atau dihancurkan mainannya, dihukum dengan begitu berat. Sementara anak yang lain melakukan kesalahan yang sama, tidak ada hukuman sama sekali. Ya, maka lebih ini akan menanamkan kebencian, ya, pada diri anak yang diperlakukan zalim oleh orang tuanya. Ya, nggak ada kedoliman juga, nggak ada kedoliman sama sekali seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub saja. Ini menyebabkan permusuhan atau rencana yang jahat dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Bagaimana kalau ketidakadilan tersebut diiringi dengan kedoliman? Ya, perhatian yang lebih tersebut diiringi dengan kedoliman, maka akan muncul kejahatan yang lebih daripada anak-anak tersebut, ya, pada anak-anak tersebut. Wa hada kulluhum mujarradul hubbun hamalahum ala tasarruf uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ya, ini hanya cinta saja, cinta yang membawa atau menggiring mereka untuk melakukan perbuatan pembunuhan kepada Yusuf atau mengusirnya sehingga hilang dari wajah bapaknya. Ya. Tara limadza ta'amaru ala qatli Yusuf. Coba Anda perhatikan apa yang mendorong mereka untuk memiliki rencana jahat sampai membunuh Yusuf alaihissalam. Innahum aqbalu ala dzalika raghbatan fi iqbali abihim alaihim, ya, wa khulwu wajhi lahum. Yang menyebabkan mereka, ya, untuk melakukan hal tersebut adalah ingin mendapatkan perhatian dari sang bapak, ya, dan ingin agar bapaknya ini senantiasa memperhatikan mereka. Ini tujuannya kenapa Nabi Yusuf alaihissalam sampai saudara-saudara ini tega untuk membunuh atau membuangnya. Kan akhirnya kan dibuang dalam sebuah sumur, ya. Apa yang menyebabkan mereka tega? Karena mereka ingin mendapatkan perhatian dari sang bapak. Ingin mendapatkan perhatian dari sang bapak. Ya, jadi dari Nabi Yakub alaihissalam. Fama baluka wa ma dhannuka in kana hadzal hub mashuban bi dzulmin wa jawr. Maka bagaimana pendapatmu? Ya, apa yang kau sangkakan kalau kecintaan yang berlebihan ini diiringi dengan kezaliman? Ya. Maka dengan demikian kalau hanya cinta saja yang berlebih, ya, cinta atau perhatian saja yang berlebih bisa menyebabkan saudara membunuh saudaranya yang lain, ya, kakak membunuh adiknya, maka apalagi ketika kecintaan tersebut diiringi dengan kezaliman, ya, diiringi dengan perbuatan yang jahat, maka kejelekan akan semakin membesar, wa ya'ummul fasad wa tantashirul adawat bainal abna. Maka akan terjadi kerusakan dan permusuhan di antara anak-anak. Wa tahillu bainahumul karahiyah, dan akan muncul, ya, rasa saling membenci di antara mereka. Bal bainahum wa baina abihim kadzalik. Bahkan di antara mereka dan bapak mereka, ya, akan muncul juga permusuhan. Jadi permusuhan yang muncul bukan hanya di antara anak-anak itu, tapi juga antara anak dan bapaknya. Jadi anak akan membenci sang bapak, ya. Jadi ini permasalahan adil kepada anak-anak. Ya, kita bisa melihat tentang pentingnya adil ini, ya, pentingnya adil ini, perbuatan adil seorang bapak kepada anak-anaknya. Baik. Kesimpulan dari apa yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, ya, bahwa kecintaan kepada sebagian anak ini suatu hal yang tidak bisa dielakkan.
Hanya saja hendaknya orang tua berusaha agar kecintaannya yang berlebih ini tidak menyebabkan dia memperlakukan anak dengan beda atau memberikan anak perhatian yang berlebih dan seterusnya. Ya, hendaknya dia tetap bersikap adil kepada anak-anaknya. Jadi kecintaannya itu disembunyikan dalam hatinya. Ya, disembunyikan dalam hatinya agar tidak menyebabkan hal-hal yang buruk ya terjadi di tengah anak-anaknya. Baik, sebenarnya pembahasan tentang adil ini masih menyisakan permasalahan. Bagaimana sih praktek adil itu ya di tengah anak-anak kita? Bagaimana kalau misalnya ada anak kita yang memang butuh perhatian, seperti dia sakit, ya, ada keluarga di antara anaknya itu ada yang sakit, ya, ada yang sakit atau memiliki ABK, ya, anak berkebutuhan khusus, atau dia memiliki anak-anak yang berbeda level pendidikannya, ada yang kuliah, ada yang masih TK. Nah, ini bagaimana kita bersikap adil, mempraktekkan adil di tengah-tengah anak-anak kita. Ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.